Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Eka Fadila selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Kependudukan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Maudidia dari program studi Administrasi Publik dengan nomor absen 14. Di sini saya ingin menjelaskan kembali mengenai materi kebijakan kependudukan sebagai tugas 1 saya. Saya akan menjelaskan mengenai definisi dan konsep kebijakan kependudukan, juga jenis-jenis kebijakan kependudukan. Yang pertama, definisi kebijakan kependudukan. Kebijakan kependudukan adalah upaya pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi berbagai aspek terkait populasi, komposisi, distribusi, dan tingkat perkembangan penduduk. PBB mendefinisikan kebijakan ini mencakup tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial, demografis, dan politik melalui peraturan variabel seperti fertilitas, mortalitas, dan imigrasi. Fertilitas itu adalah fenomena yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan angka kesuburan. Mortalitas adalah fenomena yang berkaitan dengan kematian pada populasi atau kematian penduduk. Imigrasi adalah fenomena perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain yang masih dalam satu negara. Menurut Munstead and Walgi, kebijakan kependudukan meliputi semua tindakan pemerintah yang dengan sengaja, misalnya melalui hukum, peraturan, dan program-program yang bertujuan untuk mempengaruhi pertumbuhan, jumlah, distribusi, dan komposisi penduduk. Kebijakan kependudukan adalah aturan atau rencana yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur jumlah penduduk, penyebaran penduduk, dan kualitas penduduk supaya kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera. Secara makro, masalah inti dari kependudukan adalah masalah kualitas dan kuantitas. Masalah kuantitas seperti laju pertumbuhan, tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan persebaran yang tidak merata. Lalu masalah kualitasnya itu seperti derajat kesehatan, pendidikan, kebebasan, dan sebagainya. Juga ada 2 dimensi yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama dimensi demografi. Dimensi demografi itu menyangkut pertumbuhan, komposisi, distribusi, dan mobilitas penduduk. Yang kedua itu ada dimensi sosial, ekonomi, politik, dan ekologi yang mencakup pendidikan, kesehatan, kebebasan, kualitas hidup, ketenagakerjaan, pekerjaan, dan sebagainya. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan kependudukan. Kebijakan kependudukan dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan cara dan tujuan pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan struktur penduduk. Yang pertama, ada kebijakan langsung. Kebijakan yang secara langsung mempengaruhi variabel demografi seperti fertilitas dan mortalitas. Contohnya, imigrasi yang dapat meningkatkan pertumbuhan penduduk, pelayanan kontrasepsi yang menurunkan jumlah kelahiran, vaksinasi anak untuk menurunkan angka kematian anak. Yang kedua, ada kebijakan tidak langsung. Kebijakan ini mempengaruhi pertumbuhan penduduk secara tidak langsung melalui faktor sosial dan ekonomi. Misalnya, meningkatkan pendidikan yang biasanya menurunkan fertilitas,
pencabutan subsidi untuk keluarga dengan anak lebih dari 2 sehingga dapat mendorong pengendalian jumlah anak. Selanjutnya ada contohnya ini di negara Prancis. Jadi pemerintahnya ini memberikan tunjangan keluarga untuk mendorong fertilitas secara tidak langsung. Yang ketiga itu ada kebijakan eksplisit. Kebijakan yang dirancang secara jelas untuk mempengaruhi dinamika kependudukan, seperti kebijakan imigrasi di negara Australia pasca Perang Dunia yang Kedua, dengan tujuan untuk menambah jumlah penduduk secara langsung. Dan yang terakhir itu ada kebijakan implisit. Jadi, kebijakan yang tidak secara khusus dibuat untuk mengatur kependudukan, tetapi memiliki dampak terhadap pertumbuhan dan komposisi penduduk. Contohnya itu program kesehatan ibu dan anak yang juga mengandung program keluarga berencana tanpa penekanan langsung pada pengendalian kelahiran. Adapun konsep dari Gavin, ada 2 konsep. Yang pertama itu adalah Population Responsive Policy atau PRP, yaitu merupakan kebijakan yang menghasilkan dari tingkat fertilitas dan pertumbuhan penduduk. Misalnya bidang kesehatan, pendidikan, perencanaan kota. Yang kedua itu adalah Population Influencing Policy atau PIP. Jadi kebijakan ini kebijakan yang dirancang untuk langsung mempengaruhi fertilitas, mortalitas, dan imigrasi. Juga ada pengembangan kebijakan kependudukan di Indonesia, seperti program transmigrasi untuk meratakan persebaran penduduk dan mengurangi kepadatan di daerah padat seperti Pulau Jawa. Ada program keluarga berencana untuk menurunkan fertilitas. Ada peningkatan kualitas penduduk melalui pendidikan dan kesehatan. Juga ada pengaturan urbanisasi dan penyebaran angkatan kerja. Dan kebijakan pencabutan subsidi bagi keluarga dengan anak lebih dari 2 untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Jadi melalui kebijakan ini yang sudah diarahkan agar pertumbuhan penduduk seimbang dengan pembangunan sosial ekonomi sehingga tingkat hidup layak dapat dicapai secara menyeluruh. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.